Businessman Opinion. Mitra bisnis, Menteri Investasi Kepala BKPM Rosan Ruslani mengungkapkan alasan produsen mobil listrik milik Elon Musk Tesla batal mendirikan pabrik di Indonesia. Menurutnya hal itu disebabkan Tesla ingin berinvestasi pada sektor energi baru terbarukan. Sedangkan Indonesia masih banyak menggunakan energi tidak terbarukan seperti batu bara, sehingga tidak inline dengan visi perusahaan. Apa komentar Anda? Apakah memang itu alasan Tesla tidak berinvestasi di Indonesia, salah satu pasar terbesar dunia? Bila tidak, maka alasan apa yang sejatinya tidak diucapkan? Komentar Anda kami tunggu di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Dia tahu ya, ini sistem birokrasi di Indonesia itu nggak bagus, hukumnya nggak jalan. Jadi cari celah aja, cari alasan yang biar tepat, biar tahu gitu. Betulnya kita udah mau kehabisan juga masalah yang tidak terbarukan ini. Itu bohong itu. Jadi Elon Musk itu melihat dia takutnya banyak keluar pungli. Karena di Indonesia itu pungli begitu banyak, luar biasa. Itu aja kalau saya. Iya, ya kemungkinan Elon Musk tidak mau investasi atau investor lain, lokal maupun luar, karena kemungkinan ada pungli-pungli di birokrasinya kalau mau invest dapat izin ataupun perpanjangan izin. Karena kemungkinan dulu tuh saya punya pabrik sudah mengalaminya, tapi udah dibereskan sih, udah tidak lagi. Dan ini kan kalau berlangsung seperti ini terus, serta penegakan hukumnya pilih kasih, tidak menjamin keadilan, kejujuran, hanya tajam ke bawah tubuh ke atas, lalu apalagi ya, pejabatnya juga misalnya korup-korup, karena bermain kemungkinan politik kotor, lalu iklim investasinya juga tidak bagus, tidak menjamin profit, untung bagi investor, karena itu salah satu tujuan investor. Maka kalau selama ini terus-terusan terjadi, investor-investor luar dan lokal kemungkinan tidak jadi invest kalau seperti ini terus. Kemudian seperti itu. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini, birokrasi di Indonesia ini memang kadang-kadang bikin menjerimet buat pengusaha-pengusaha investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Jadi harusnya investasi jadi divestasi, meninggalkan gitu loh. Nah, pokok persoalan ini seringkali keputusan dari pemerintah pusat sering dilanggar oleh pemerintah daerah, ya, karena daerah itu kan jadi raja-raja kecil, dan punya keputusan sendiri, seringkali bertolak belakang. Kalau pemerintah pusat bilang A, pemerintah daerah bilang B, tapi mereka punya otoritas tersendiri, yang B harus dijalankan. Ini yang jadi pokok persoalan. Di samping itu juga banyak demo-demo yang menginginkan kenaikan gaji setiap tahun. Saya kira ini investor bukanlah Elon Musk saja, mungkin investor lain yang bisa berpikir ulang untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Saya kira itu aja. Jadi gini, kalau menurut saya itu Elon Musk dengan timnya, FS-nya, visibility study-nya tidak tuntas. Saya kira regulasi itu menurut saya sudah dijalankan dengan benar ya. Menurut saya mungkin harus diteliti lagi, teliti ulang. Kalau Elon Musk yang setahu saya dulu dia mau bikin itu ada di sekitar Kendal. Memang itu ada, saya lihat ada pembangkit yang berbahan batu bara. Mungkin alasan beliau itu. Tapi kalau menurut saya terlambat, karena di sini juga udah banyak investor-investor yang lain yang menyangkut mobil listrik. Dan buktinya beberapa investor juga di sekitar Jabodetabek, Cibitung tuh saya lihat nggak ada masalah, tuh malah banyak pabrik baru saya lihat itu. Tuh, maksud saya ya itu, maksudnya dituntaskan dulu hal-hal yang berbau regulasi dan yang lainnya. Terus investor yang mau ini juga bergandengan tangan dengan yang ada di Indonesia tentang visibility tadinya, maksudnya harus tuntas gitu loh. Jangan berburuk sangka dengan regulasi yang sudah diciptakan oleh pemerintah. Satu-satunya alasan cuma iklim investasi. Iklim investasi kan bisa mencakup masalah hukum, masalah sosial, seperti kalau masalah hukum kan hukumnya nggak jelas, sering berubah. Terus masalah sosial, demo buruh, dan masalah-masalah lain, peraturan yang tidak sinkron satu sama lain antara pusat dan daerah, cuma sangat mempengaruhi pengatur. Terus saya itu, jadi intinya iklim investasi. Buat saya sih nggak ada untung ruginya, cuma saya nilai saya boleh dong. Menteri investasi nggak pinter,
Kenapa saya berani bilang nggak investor? Nyari dong investor yang lain, jangan mobil, bener nggak? Itu kan bikin jalan macet. Orang kaya, koruptor beli, menunjukkan kekayaannya. Buat apa bangsa kita tuh masih banyak susah, tau nggak? Itu sekarang banyak PHK. Nyari yang lain. Juga Elon Musk nggak mungkin ke sini kok. Kita kan banyak masalah yang susah kita urai, ya nggak? Dari hukum, pejabat, koruptor, semuanya. Dia kalau di Shanghai kan semua tersedia, dia hanya jual brand. Dia nggak mungkin sini pasang mesin injection semua. Saya kan tahu situasi di situ. Seperti Hyundai, Wuling, dia juga di sini assembling kok. Saya punya teman rusak mobil mesti tunggu sampai 3 bulan. Dia datang dari Tiongkok. Dia nggak mungkin sini. Cuma bangsa kita karena nggak ngerti, banggain. Sini kan banyak kong kali kong sama pejabat, permainan. Saya kan tahu, saya sih bukan jelekin bangsa kita. Saya kan pantau seperti Hyundai. Kemarin teman saya ketabrakan. Tunggu deh, parah dia punya hanya apa? LG apa lampu-lampu. Dia datang dari Korea, mana dia mau invest ini? Ya cuma bangsa kita banggain, udah ganti yang lain, nggak ada gunanya. Bener nggak? Jalan macet. Seperti kayak investor mau investasi di pertanian, perikanan semua baru cocok bangsa kita. Masih banyak pejabat nggak pintar. Setuju. Ya Mas Elon ini datang ke sini bawa mobil-mobilan listrik kan. Ya mungkin mereka sudah berpikir lagi daya beli masyarakat sudah tidak ada di Indonesia ini. Satu, kedua mungkin masyarakat kita ini banyak lebih daya beli masyarakatnya tidak ada. Satu, kedua mungkin berpikir ulang akan membeli mobil listrik ini. Pertanyaannya ke Mas Elon, sampah baterainya mau dibuang kemana nanti kalau sudah busuk? Harganya berapa nanti kalau sampah baterai saya busuk ini? Bisa nggak saya beli eceran? Tidak dong. Berarti harganya antara satu mobil dengan baterai itu setengahnya harga mobil. Jadi rakyat kita ini kembali lagi kayak kayak dibikin buta saja. Sedangkan sampah handphone saja yang busuk saja kita tidak bisa buang, tidak bisa kita kelola. Di bumi Indonesia ini, waduh, sampah-sampah yang racun-racun itu sudah banyak. Ditambah lagi sampah mobil, baterai itu. Jadi kembali lagi saya bilang, Mas Elon ini baik juga, benar juga. Dia bilang, mungkin saya tidak akan bisa memproduksi mobil di sini. Waktu pertama saya dilulukan di sini, diangkat-angkat. Begitu sekarang dia udah berpikir ulang Mas Elon ini dengan mobil-mobil listriknya. Mungkin tadi berpikir mobil-mobil Cina, mobil-mobil Cina lebih murah, itu mobil listriknya ya itu kembali lagi mereka itu harganya memang lebih murah dari, bukan soal harga ya, kalau saya bilang itu lagi. Itu karena negaranya membantu produksi tiap warganya itu, siapa yang punya basicnya itu salah satunya. Ibaratnya produksi massal. Kalau Cina ini ibaratnya kualitasnya di nomor sekian kan, kuantitasnya jadi kualitasnya nomor nomor paling atas kualitasnya, tapi kuantitasnya no. Nah, ini saya kilas balik dulu sebentar deh. Waktu itu Pak Jokowi sama Pak Luhut ke Amerika kunjungin itu Elon Musk. Bahas-bahas soal persetujuan ini itu ya buat invest ke Indonesia. Tapi ya kayaknya dianggap si doinya ini dianggap pasti akan berhasil. Nyatanya ya tahu sendiri dong, sekarang kita Indonesia aja sekarang lagi ribut-ribut soal politik sana sini. Iya. Jadi ya pastinya investor juga ya selaku Elon Musk juga ya dia pun juga mau cari aman. Takut ya seperti yang sebelumnya penelpon ngomong gitu, susah. Apalagi sumber itu namanya mobil baterai ya, itu resikonya lebih tinggi. Makanya di Indonesia sini tuh mayoritas kan pemakai Pertalite, pemakai itu diesel, Pertamax dan lain sebagainya. Jadi intinya ya mobil baterainya kalau taruh di Indonesia ya pro dan kontra sih saya bilang sih. Cuman kalau untuk saya ya memang ya Elon Musk sih cari safety lah. Karena intinya Tesla itu kan tahu sendiri dong, itu merek Tesla itu
itu ditunjuk target marketnya kemana? Apakah mampu masyarakat menengah ke bawah mampu beli? Ya mimpilah kalau masyarakat menengah ke bawah mampu beli mobil Tesla. Sekarang banyak rival-rivalnya seperti BYD, Wuling, ya Hyundai Ioniq juga. Ya mestinya ya itu sih saya bilang sih, kan ada merek lain juga gitu. Jadi ya impossible lah kalau Elon Musk mau mendirikan suatu pabrik untuk mobil Tesla di Indonesia ini, aku bilang impossible lah. Karena ya seperti Pak Jansen ngomong, ya makin padat mobil ya makin macet. Terus penelpon sebelumnya bilang katanya makin banyak sampah limbah mobil, ya itu pun bahaya. Negara kita ya polusinya bakal makin meningkat, makin nggak baik buat kita gitu. Makasih. Ini Elon Musk ini termasuk orang nekat, orang berani dia, Mas. Dia berani ngepeng seorang kepala negara. Karena negara besar, kepala negara kita dipengen kurang ajar tuh sih. Sungguh-sungguh terlalu. Kita aja menjunjung tinggi beliau sebagai pemimpin negara, ini malah diprank. Tapi kalau menurut saya sih, alasan utama dia nggak mau berinvest di situ karena mungkin pertama bahwa kondisi keamanan dan ketertiban Indonesia itu sampai sekarang tuh nggak pernah stabil, Mas. Yang mana setiap tahun itu selalu ada demo, baik itu demo yang pasti demo kenaikan upah itu setiap tahun pasti terjadi. Bahkan dari zaman sebelum Presiden Pak Jokowi pun selalu terulang terus gitu. Itu baru yang demo inti ya, demo inti para buruh kenaikan upah. Belum demo seperti contohnya kemarin tuh ada pengesahan undang-undang tenaga kerja, mereka demo lagi. Kemudian ada DPR baru mau bikin undang-undang, buruh demo lagi. Jadi mungkin si Elon ini takut bisnisnya jadi nggak kondusif gitu. Terlalu banyak demo kan akhirnya pabrik tutup tuh, Mas. Pabrik tutup sementara kan operasional tetap berjalan, gaji karyawan berjalan, pemakaian listrik, pemakaian AC segala macam berjalan. Dia mikir kalau dia menanamkan modal kan nggak mungkin balik dalam 1 atau 2 tahun itu, minimal tuh 10 tahun baru bisa balik gitu kan. Nah kalau 10 tahun ada 10 kali demo, berapa miliar yang harus dia tanggung gitu, Mas. Makanya mungkin dia agak takutnya di situ gitu. Terus yang kedua juga masalah harga ya. Karena di Indonesia kan udah banyak sekali nih, Mas, mobil-mobil elektrik yang berasal dari negeri Panda ya. Apalagi yang kacang goreng nih, yang bantal guling ini, waduh di mana-mana, Mas. Dari yang paling kecil sampai yang paling mahal tuh banyak di jalanan. Bantal guling. Pas saya bilang bowling nanti saya nyebut merek lagi. Udah sebut tadi. Nah itu kan harga paling murah dibanding yang lain, dibanding seperti kompetitor dari Korea atau dari Jepang yang lain kan. Yang paling murah ya bantal guling tadi, dan itu tasnya pun hampir bisa dibilang mirip Tesla lah, karena seperti kita ketahui juga bahwa bagian komponen kan diproduksi di Cina juga gitu. Jadi mungkin di Cina itu mereka mengadopsi apa yang ada di Tesla, diimplementasikan ke dalam merek mereka sendiri, terus diekspor ke Indonesia gitu. Jadi dari segi harga juga, misalnya kita beli Tesla 1 bisa dapat bantal guling 10 atau 8 gitu, Mas, kan orang masih karena juga yang paling penting juga nih, Mas, mungkin dia belum dapat teman yang yang seakrab gitu dalam tanda kutip penguasa yang satu server gitu, makanya dia masih cari amannya gitu, mendingan dia berdiri dulu sendirilah daripada ada apa-apa di kemudian harinya gitu. Itu aja. Kalau menurut saya sih dia mau lihat situasi dulu, tahan rem dulu. Kan ini mau pergantian dinasti rezim. Jadi dia belum tahu situasinya. Wait and see. Iya, wait and see. Negara kita ini madu kok. Apa aja ditanam tumbuh. Semua orang kita sudah kaya, cuma dikorupsi aja. Dan itu semua yang bule-bule itu udah tahu cara mainnya bagaimana. Cuma kan rejim kita mau ganti nih, dia wait and see dulu nih, siapa nih yang gue pegang. Sementara ini kan masih ada 1-2 bulan dan 3 bulan, nanti Januari dia datang lagi. Makanya dia lihat dulu nih siapa nih yang mau saya pegang gitu. Orang negara kita madu, semua ikan semua ini pasti kaya lah, nggak ada yang nggak mau kesini. Investor itu ada gimana ya, mereka cari duit dan kita itu mesin duit. Negara kita madu ini
bukan apa-apa, emas semuanya ada di sini semua. Jadi ya dia wait and see. Jadi kita harus nunggu aja, jangan emosi lah melihat situasinya. Gitu aja Mas, terima kasih. Gini ya, jangan mengecilkan arti visi dari Elon Musk ya, dari Tesla ya. Saya baru baca visinya beliau itu to accelerate the transition to renewable energy. Renewable energy, oke. Iya, jadi dia punya visi begitu. Jadi kalau mereka tadi bilang alasan keluar ngejadi industri karena batu bara, masih sumber banyak listrik Indonesia dari batu bara itu mungkin benar adanya gitu, bukan dia ada-adain gitu. Jadi ini dia nggak lihat cuma faktor bisnis semata, dia lihat ini gimana, nggak sesuai dengan visinya, dia belum waktunya masuk, dia nggak masuk gitu loh. Artinya beliau tuh hebat gitu loh. Nggak cuma lihat Indonesia madu apapun gitu ya. Dan udah lagi udah different level of thinking lah. Berbeda dengan yang perusahaan-perusahaan dari China, dari apa gitu loh. Itu aja sih. Kalau menurut saya ya Pak ya, kan kita semua udah pada tahu lah, itu Elon Musk tuh orang Yahudi Pak, dan kaitannya erat sekali dengan Israel. Jadi kalau sampai nolak, ini adalah buah dari keputusan pemerintah Indonesia yang mengutukin Israel. Itu jadi ikut campur dalam urusan rumah tangga orang lain. Itu aja. Kita bisa lihat kok yang kerjasama dia tuh pada ngutukin Israel nggak tuh ya, Malaysia ya, meskipun dibilang mungkin negara Muslim, tapi ngutukin nggak secara terang-terangan. Vietnam, Thailand itu pada enggak, Korea ya, negara-negara Barat itu pemerintah kita atau politisi kita tuh harus banyak belajar. Ini gara-gara itu aja. Ya wajar lah kalau istilahnya keluarga kita dijelek-jelekin terus kita suruh invest ya. Ogah banget kan begitu bahasa ininya kan begitu. Ngapain gua kasih rejeki ya sama masyarakat yang ibarat kata benci sama nenek moyang kita gitu loh. Paling itu aja Pak. Kalau soal alasan itu mah itu alasan aja, 1001 macam bisa diciptakan. Tetapi intinya adalah kebencian dari negara ini yang suka ikut campur. Itu, makasih. Alasan Elon Musk yang dikemukakan saya kira itu hanya alasan yang dibuat-buat dan kelihatannya masuk akal lah. Pasti kalau dari segi bisnis Elon Musk akan melihat apakah bisnis saya di sini itu akan berjalan dengan smooth, pemerintah penunjang segalanya. Jadi keuntungan atau break-even atau apapun itu cepat didapatkan. Jadi itu yang utama buat bisnismen. Itu aja. Dan itu mungkin tidak didapatkan di Indonesia. Ya kalau untuk investasi ya, pertama di Indonesia kan masalah kepastian hukum itu kan masih jadi masalah itu. Ya itu mungkin orang tidak mudah lah untuk masuk ke Indonesia. Pertama. Itu kedua, kalau tadi benar sih siapa namanya Elon Musk ini adalah Yahudi, ya saya sih mendukung, jangan boleh dia masuk ke sini karena kalau kita memasukkan Yahudi ke sini, itu uang keuntungannya apa dibuat untuk membunuhi, itu kan dia penjajah, itu negara penjajah, itu kita melegalkan kejahatan. Setiap rupiah yang dihasilkan keuntungan dari situ itu jadi peluru membunuh nyawa itu. Jadi kalau begitu ya jangan diterima Elon Musk, gak ada masalah. Negara kita ini negara yang sumber alamnya ini luar biasa. Jadi Elon Musk gak datang ini ke sini nggak masalah. Gitu. Jadi masih banyak lah yang masih menginginkan Indonesia. Kendala kita berbisnis itu adalah efisiensi ya. Jadi wajar kalau Pak Elon Musk itu, saya bilangnya Mas Elon deh. Mas Elon itu tidak mau berinvestasi di Indonesia karena saya pun akan
akan mengakui bahwa saya pun tidak akan mau berinvestasi di Indonesia. Contohnya saya tuh pernah ke China ya. Di China itu antara kawasan industri dengan pelabuhan itu tidak jauh, Mas. Tidak jauh. Mereka tidak jauh. Tidak seperti Indonesia. Bayangin aja kita mau datangin bahan baku, misalkan karena udah kebijakan di Indonesia itu, ketika ibu kota itu tidak boleh ada pabrik dan relokasi industri ke daerah, ya otomatis kan industri kan ke daerah Tangerang, Bekasi, Jawa Barat gitu kan ya Mas ya, ke Bogor gitulah, nggak boleh di Jakarta. Bayangkan kita kalau mau mengimpor bahan baku, datengin barang itu cuman terminalnya itu di mana Mas? Di Tanjung Priuk. Tanjung Priuk dibawa barangnya itu dengan kontainer ke daerah Tangerang, Cikarang, Bekasi, Balaraja, Cikupa. Nah setelah jadi kita import lagi, kita bawa lagi itu barang dengan kontainer ke pelabuhan kemana? Ke Tanjung Priuk lagi Mas. Itu berapa ratus kilometer jaraknya dan berapa jam yang dibuang, berapa bahan bakar. Jadi emang gak efisien di Indonesia ini. Sedangkan saya lihat itu di Cina itu, mereka itu gak jauh-jauh jaraknya. Di penempatan antara kawasan industri dengan pelabuhan itu gak jauh. Di Indonesia itu sebenarnya kita bisa Mas. Di daerah Cikarang itu, daerah Bogor, daerah Cikarang, Bekasi, Tangerang, Balaraja, Cikupa, itu di utaranya itu apa? Laut. Kenapa kita nggak bangun dermaga, pelabuhan, bongkar kontainer itu di sana? Jaraknya itu cuman ke atas utara itu hanya 20 km lebih. Bayangin kita bisa efisien berapa banyak bahan bakar, efisien jarak waktu tempuh, dan juga kerusakan jalan itu dari Tangerang Mas. Itu tiap hari itu yang benerin jalan tol itu hampir tiap hari itu ada aja Mas. Kerusakannya itu parah karena apa? Tiap hari kita hilir mudik untuk angkutan barang jasa dengan kontainer, dengan load yang berat. Bayangkan aja saya bilang nggak efisien. Karena kenapa? Karena pemerintah Indonesia ini dengan pusatnya Jakarta itu ingin mengambil semua devisa impor maupun ekspor yang ada di daerah sekitar Jabodetabek. Jadi saya bilang nggak efisien. Jadi satu hal itu aja nggak efisien Mas, dari akomodasi, transportasi, bahan baku. Apalagi yang lain kayak birokrasi, bea cukai, administrasi keuangan, bla bla bla, dan yang lain-lain lah gitu. Dan sehingga perizinan. Makanya saya bilang wajar Elon Musk tidak mau. Bayangkan aja kalau misalkan dia mau impor bahan baku, dia harus melalui Jakarta, dikirim lagi mungkin ke Cikarang atau ke Bekasi gitu. Berapa jarak waktu yang ditempuh yang rugi gitu. Belum akomodasi dan lain-lain, tol lagi dan lain-lain gitulah. Kalau menurut saya sih, kita bisa melihat kita itu memang bangsa yang besar. Cuman banyak hal-hal yang dari luar negeri memantau kita. Kita di sini masih rasialisnya masih terlalu tinggi. Kita bisa lihat sampai kemarin kasus masalah perang Palestina Israel, kita memboikot Yahudi, kita memboikot Starbucks lah, kita memboikot perusahaan-perusahaan dari yang lain lah, dari luar negeri. Jadi hal-hal itu saya rasa itu pasti menjadi pertimbangan dari Elon Musk untuk Tesla untuk berinvestasi di kita. Karena kita belum bisa memanage orang-orang kita sendiri. Kedua, bisa jadi juga dengan sikap cara kerja dari para pekerja atau buruh-buruh kita. Sebentar-sebentar minta naik gaji, sebentar-bentar, tapi dari hasil kerja belum tentu sesuai ekspektasi mereka. Ketiga, mungkin regulasi dari pemerintahan, bentar lagi pajak naik lah, bentar lagi inilah ya, ada aja embel-embel segala macam yang membuat mereka berpikir mungkin 3 kali sampai 10 kali berpikir kalau investasi begini nanti tidak, karena mereka banyak berkaca dari perusahaan-perusahaan yang sudah tadinya investasi di Indonesia, sekarang sudah keluar berinvestasi di Vietnam lah, di Thailand lah, atau di Malaysia. Jadi saya rasa mereka melihat dari hal-hal tersebut. Jadi sebelum terjadi apa-apa ya mereka lebih waspada untuk investasi di Indonesia. Karena kita melihat dari hal-hal lain, terutama yang rasialis itu yang paling parah. Kalau menurut saya yang pertama itu demo ya. Kayak contohnya kemarin demo mengawal putusan MK. Itu paling dianti oleh para investor. Dulu zaman Presiden SBY juga ada yang sudah di Indonesia pindah ke Vietnam kalau nggak salah. Itu salah satu faktor penyebabnya demo yang berlebihan ya, sampai agak di kubrak-kubrak
ya satu sisi ngasih kerjaan bagi tukang pagar ya, tapi sisi lain yang lebih dulu, kalau di Indonesia itu menterinya nggak mau ngakui SDM kita yang lemah, udah titik itu gak ada yang lain tuh. SDM kita lemah, orang-orang Indonesia menteri-menteri nggak ngakui bahwa SDM kita tuh sudah sangat rendah, kecuali Cina loh. Cina BWD dengan apa tuh kesini mereka tenaganya ahlinya datang. Nah, beda Indonesia itu SDM yang akui lah, lain tidak ada masalah semua. Yang masalah utama SDM saja. Sampaikan pada Pak Menterinya. Kita harus tahu Tesla itu mobil yang lebih mahal dari Mercy, dari BMW. Dia juga harus pikir-pikir dan pilah-pilah. Masalahnya di Indonesia ini izin segala sesuatu itu tidak semudah yang dibayangkan. Contoh, kita pedagang maupun semua kita punya pengusaha apapun, itu aja siupnya aja dipermasalahkan. Harus biarpun satu atap, tetap ini ABCDC. Saya mau perpanjang mobil box, angkutan mobil truk saya aja pakai nama perusahaan, itu harus selalu mendetil bahwa aslinya, padahal hanya ngekir dan dimasalahkan ini itu dan apa. Bagaimana mau orang bisa mau invest, betul kan? Sekarang kalau segala sesuatu yang dipersulit, orang kan bisa mikir 7 kali bukan 2 kali lagi. Bahaya gitu aja, hanya saya sebenarnya pemasukannya. Pikir aspeknya begitu banyak. Aspek bisnisnya, Tesla sudah melihat bahwa di Indonesia untuk electric vehicle sudah ada Hyundai Korea, sudah ada Wuling, dan sepertinya BYD, musuh besar Tesla, juga bakal masuk. Jelas pabrikan-pabrikan China ini jauh lebih unggul dalam hal harga, sangat lebih unggul. Harga Tesla itu selangit. Kemudian aspek kedua adalah pemakaian baterai yang sudah sangat menentukan dalam hal harga. Nah, Indonesia tentunya ingin memajukan baterai yang berbasis nikel. Tetapi Tesla itu sudah punya yang berbasis nikelnya itu hanya sedikit. Nah, itulah masalah utama. Masalah politik sudah jelas, seperti yang dikatakan bapak-bapak sebelum, selalu ada. Terima kasih. Nah, masa nggak tahu sih? Udah tahu peringkat Indonesia ini korupsinya mungkin nomor 1 dari belakang, paling hebat kalau korupsi. Ya jelas lah masalah hukum. Masih dicari alasannya, katanya pembangkitnya dari batu bara, dari apa. Iya, kita bingung aja. Sebenarnya mereka tuh bisa kerja atau enggak. Cuman kalau saya lihat memang udah rusak semua. Karena apa? Karena pemimpinnya juga udah nggak jelas. Ya kalau dalam satu struktur organisasi semuanya nggak beres, berarti apa? Berarti pemimpinnya nggak benar. Pemimpinnya siapa ya? Saya nggak tahu. Kita bisa mikir sendiri. Memang sebenarnya dari awal sih ya, kalau saya ngikutin Tesla ini, sebenarnya dia tidak benar-benar berniat investasi di Indonesia ya. Karena banyak banget alasannya gitu, bikin alasan ini, alasan itu. Tapi kita juga harus mengevaluasi diri kita sendiri. Kenapa? Karena investasi asing itu, kalau kita mau jujur ya, banyak yang pindah ke negara tetangga kita, bukan kita gitu loh. Kenapa demikian? Karena mungkin menurut hemat saya, menurut asumsi saya ya, menurut pemikiran saya bahwa tenaga kerja kita itu pertama tidak terlalu siap, tidak banyak yang tidak siap untuk teknologi yang lebih maju pertama. Dan seringkali saya melihat kalau ada investor asing yang masuk ke Indonesia, kita tuh kita tuh masyarakat kita tuh kayaknya kurang menerima. Banyak contoh misalnya ya, smelter di Morowali dan lain-lain itu ya. Itu banyak sekali problem ya yang timbul antara masyarakat dengan investor. Mereka tidak menghargai bahwa itu adalah pemberi kerja buat kita, memberikan devisa buat kita sebenarnya, memberikan menampung tenaga kerja kita. Itu kadang-kadang yang sulit ya. Pertama, yang lain menurut saya
pejabat-pejabat kita juga ini tidak betul-betul mau berusaha dengan baik ya menurut saya kenapa demikian, karena saya lihat mereka terlalu terfokus pada investasi yang kita katakanlah Elon Musk itu ya. Mereka tidak memikirkan bahwa semua pengusaha yang mau berinvestasi itu namanya menanamkan duit di Indonesia ini, dia butuh kepastian baik dari sisi hukum, dari sisi kebijakan yang makro, yang lain itu bukan hanya satu sisi, banyak sisi kan. Nah ini kalau dia sudah investasi duitnya itu kan tidak sedikit, lantas tidak semudah itu dipindahkan gitu loh. Itu yang kadang-kadang yang harus dipikirkan. Kalau dulu saya ingat di beberapa ada negara yang lain itu dia memberikan jaminan bahwa ini dalam 20 tahun segini gitu lah kira-kira gitu. Tapi ya saya sih ya pesimis lah melihat Indonesia ini ya dari sisi hukumnya nggak jelas. Hukum maksud saya tidak jelas, kadang-kadang kita sendiri tidak betul-betul ya. Saya kira itu dah ya. Terima kasih. Ini kalau di Indonesia kan memang peraturannya ruwet. Pak Jokowi itu ya sudah tahu, menterinya sudah tahu. Kemarin ada undang-undang Omnibus Law katanya mau diperbaiki. Ternyata begitu kelar Omnibus Law bukannya tambah baik, malah tambah ruwet. Tambah mejanya tambah banyak, sekarang meja ada 11 kita kalau mau usahanya, perizinan yang harus dilewati. Terus setiap meja itu ada kepalanya, kepala bagian, ada kementeriannya, itu harus ada uangnya. Kalau kita nggak ngasih uang nggak bakalan selesai. Nah kalau orang nggak mau nyuap-nyuap, sedangkan orang Korea aja nggak mau nyuap-nyuap, makanya orang Korea kalau uji di Indonesia itu aku lihat ini tuh sampai 10 tahun nggak diapa-apain, udah bikin kantor, udah bikin apa. Ya kelar itu penyakitnya ada di diri kita, terutama birokrasi kita, aturan kita tumpang tindih. Kadang-kadang di Kementerian Investasi udah di ACC, nanti dilempar ke pemerintah daerah nggak diakui itu, yang dari Kementerian Investasi nggak diakui. Karena Kementerian Investasi itu nggak punya pasukan yang survei ke bawah. Dia nyuruh pemerintah kabupaten. Pemerintah kabupaten nggak mau lah, orang nggak ada cuannya. Akhirnya apa? Jadi diemin aja, orang cuma lewat email doang. Makanya presiden kita, saya juga bingung apa dia nggak ngerti, apa cuma lip service doang, ngomong doang. Gitu. Makanya ya susah lah kalau kita orang Indonesia aja ngurus perizinan sampai 2 tahun. Bagaimana orang luar gitu ya. Makasih ya. Ya terlepas dari alasan Mas Elon itu karena ingin berinvestasi di Indonesia gagal lagi karena Indonesia tidak menerapkan energi terbarukan, ya mungkin itu adalah alasan yang paling diplomatis ya, tidak menyinggung secara spesifik ke pemerintahan secara langsung. Karena mungkin kalau pengusaha-pengusaha lain udah langsung pada paham, karena apa? Aturan di Indonesia itu ya bisa dibilang abu-abu gitu. Belum lagi masalah politik di Indonesia itu ya kecil saja bisa diperbesar gitu. Gimana Mas Elon untuk menginvestasikan pabrik istilahnya sebesar Tesla gitu. Ya pemerintah harus sadar diri lah. Sedikit-sedikit aturannya itu nggak jelas, abu-abu, masalah SNI, masalah kebijakan, masalah aturan tenaga kerjaannya, itu kompleks sekali gitu. Mungkin pengusaha yang sudah matang sekelas Elon Musk itu dia bisa melihat bahwa Indonesia nggak cocok untuk investasi. Bahkan Starlink pun di bawah itu yang saya dengar dan saya tahu hanya 3 karyawan ya, dan investasinya cuma angka 30-an M gitu. Aduh, ini saya di PHP gitu sama sekelas Mas Elon gitu. Ya harusnya pemerintah kita harus sadar diri lah dengan apa yang disampaikan Mas Elon. Ya saya rasa itu. Semoga ke depannya 5 tahun ke depan Indonesia jauh lebih dewasa dan lebih berpikir matang lagi.
Ya, kalau menurut saya sih, ya sebenarnya selain Elon Musk juga kan kita emang susah mendapatkan investor yang gede-gede ya. Untuk IKN aja sampai sekarang masih investor lokal yang baru masuk. Yang luarnya ya bisa dibilang baru kesepakatan aja, belum ada kepastian. Kalau alasan sebenarnya menurut saya ya karena itu tadi seperti pendengar-pendengar sebelumnya, aturannya mudah berubah, jadi gampang disetir oleh kelompok tertentu pemerintah di sini. Jadi dikit-dikit demo, lalu bikin peraturan pagi, sorenya direvisi, ya itu buat dunia usaha nggak bagus. Mereka butuh kepastian kan. Kalau orang usaha kan tentu ujungnya nyarinya profit atau keuntungan. Kalau emang Elon Musk mikirnya energi terbarukan, tentunya dia Starlink juga nggak bakal masuk sini. Tapi kan buktinya Starlink masuk, karena harganya langsung kasih harga promo. Karena apa? Investasinya kecil kalau Starlink. Kalaupun kenapa-napa ya dia nggak terlalu rugi besar. Tapi kalau dia sampai Tesla masuk, investnya gede, bikin pabrik, wah itu kan ada apa-apa udah susah itu cabut dari sini. Makanya bagi yang belum terlanjur kejeblos ya mikirnya ribuan kali mau invest di sini. Ngacir duluan gitu ya. Iya, karena kan udah banyak contoh-contohnya kan, yang udah di sini aja kadang kabur keluar relokasi pabrik. Iya, menurut saya ini excuse yang dibuat-buat untuk memperhalus lah ya. Sebenarnya intinya yang tadi juga udah disebut bahwa undang-undang kita itu gampang berubah. Konstitusi aja batas umur boleh maju apa enggak aja dirubah kok, apalagi undang-undang investasi gitu loh. Jadi Elon Musk, kedua unsur Elon Musk-nya juga ini dia mulai kalah ya dalam persaingan internasionalnya. Untuk kendaraan listrik itu sudah mulai digerogotin oleh BYD ya, dan BYD, beberapa ya BYD itu dia juga udah pikir karena harganya terlalu mahal ya. Tentunya itu hitung-hitungan, tapi ya untuk internal kita mesti dikalkulasi lah, banyak hal yang orang nggak datang kok. Microchip orang perginya ke Malaysia ya. Vietnam untuk industri-industri yang padat karya. Kenapa? Intinya begitu ya. Banyak kekurangan kita. Kemudian siapa Cyrus ya, yang penyanyi itu kenapa ke Singapura? Kita juga bisa ya, bikin dong, bikin orang nyaman mau datang. Bukan cuma berkuar-kuar di dalam ya. Kita negara besar, memang besar, saking besarnya nggak keurus. Jadi itu intinya, mesti down to the ya, urus yang mesti diurus supaya maju ke depan. Mungkin itu ada salah satu alasannya, kan mungkin beberapa negara Eropa kan mereka mungkin standar dari pabrik ya, salah satu komponen dari mobil itu mungkin harus yang green gitu loh. Nah mungkin kedua, kalau lihat dari permintaan mungkin lebih banyak mobil listrik di China atau negara lain gitu ya. Dan ketiga mungkin industri baterainya, kita kan nggak ada industri baterai ya, bikin baterai nggak bisa ya. Kalau di China kan Tesla kan beli baterai dari China, jadi mungkin ada pendukungnya, industri pendukungnya gitu. Dia jadi nggak usah bikin sendiri kan, jadi ada yang mendukung, jadi mungkin lebih mudah di situ. Yang keempat mungkin peraturan kita di sini ya berganti, mungkin terlalu banyak ya. Kemarin kata Pak Jokowi mau bikin konser aja butuh berapa banyak ya minta izinnya. Saya bingung juga kenapa sampai sekarang masih begitu gitu loh. Mungkin juga dari perizinannya harus minta izin ke pemerintah daerah lah, pemerintah pusat. Jadi ya, dan bisa berubah-berubah kalau misalnya ganti ini ya. Jadi nggak, jangka panjang kurang kali. Kalau menurut saya ini sih kita kemungkinan semua sih. Jadi ya harus tanya Teslanya sih ya. Ya saya pikir mungkin kita perlu berikan informasi ya, bahwa sebenarnya kan kita punya target untuk biofuel sampai 30% pengurangan energi fosil, sehingga nanti pada akhirnya kita bisa 60%, 70% dan seterusnya. Jadi sebenarnya kita juga menggunakan energi terbarukan dalam proses
bahkan sekarang PLTU Suralaya di Cilegon saja sudah mulai ditutup ya, pengurangan batu bara yang signifikan. Jadi saya pikir mungkin harus Menteri Investasinya Pak Roslani mungkin juga perlu kasih info gitu ya kepada Elon Musk gitu, sehingga tahulah perkembangan bagaimana kita mencoba untuk terus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil gitu. Saya pikir itu, Pak. Ini saya pikir ada alasan lain. Dia tuh nggak suka di Indonesia terlalu banyak demo. Sebentar menuntut kenaikan gaji UMR itu. Jadi terlalu banyak demo, sedangkan di negara lain tidak begitu. Sebentar demo, sehingga itu dia merasa terganggu dengan demo-demo itu, demo buruh. Terima kasih. Menurut saya kata yang lebih tepat itu adalah kepastian hukum. Jadi tadi mau pemerintah daerah, pemerintah pusat, ya kita lebih ke kepastian hukum. Jadi orang itu investasi tentu mau kepastian hukum 5, 10, 20 tahun jangka panjang dan investasi besar. Terus Indonesia kadang ya berubah-ubah terus lah, pemerintah pusat, daerah pun berubah, apalagi 5 tahun berubah. Jadi menurut saya mereka itu lebih pilih kepada negara-negara yang investor ingin kepastian hukum, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Negara yang harus pintar memang, tetapi jangan yang individu atau pribadi, oknum pribadi begitu tuh jangan. Mereka kadang pilih ke misalnya Vietnam. Ya pemerintah pusat langsung mengambil otoritas sendiri, tidak perlu nego-nego ke pemerintah atau pejabat-pejabat tertentu, pemerintah daerah lain sebagainya. Intinya kuncinya ke kepastian hukum, mencakup lain-lainnya termasuk demo, termasuk buruh, kenaikan gaji. Intinya kuncinya adalah kepastian hukum, sama memang namanya negosiator ulung kelas dunia itu, dia juga ingin mencari celah hukum atau pejabat yang bisa dipegang. Dia ingin mendapat keuntungan sebesar-besarnya. Pemerintah memang harus mengambil bagian keuntungan yang menjadi bagiannya negara itu sebesar-besarnya, tidak dikorupsi, lalu didukung kepastian hukumnya. Kepastian hukum yang tidak bisa dilakukan selama puluhan tahun itu sampai sekarang pun demikian. Di KEK juga demikian. Tentang Tesla ya, kalau kita lihat ya saat ini energi yang tidak terbarukan itu masih sangat dominan, masih sekitar 80-90%. Jadi kalau dikatakan alasannya karena kita tidak banyak menggunakan energi terbarukan, saya rasa memang kurang tepat ya, karena memang kenyataannya di dunia ini memang masih banyak sekali yang menggunakan energi yang tidak terbarukan. Kalau saya lihat lebih dari sisi, kalau Amerika itu kan negara yang mempunyai undang-undang yang sangat ketat tentang korupsi. Jadi kalau ada perusahaan-perusahaan itu menyuap, melakukan pencopotan, itu bisa dituntut dan bisa dikasih penalti atau denda yang sangat-sangat besar. Jadi mereka sangat serius untuk menangani korupsi. Sedangkan kita tahu bahwa di Indonesia, kalau kita tidak melakukan semacam pelicin gitu, akan susah sekali untuk melakukan usaha. Misalkan izin usaha, itu kalau tidak ada ya istilahnya uang pelicin, itu akan lama sekali dan malah mungkin tidak akan terbit izinnya atau diperhambat. Jadi itu mungkin sudah analisa oleh mereka sebelum mereka memutuskan apakah layak atau apakah tepat untuk berinvestasi di Indonesia. Jadi menurut saya banyak hal lain yang seperti itu yang menghambat kemudahan untuk berusaha bagi mereka, yang menyebabkan mereka itu tidak mau melakukan investasi di Indonesia. Ya begini, apakah pada tahu istilahnya kan pendapatan per kapita kita berapa sih setahun di Indonesia? $4.800. Mobil Tesla itu yang paling murah, yang kelas T ya, itu dijual di Indonesia 1 miliar. Jadi siapa yang mau beli? Ya orang mampu pun saya pikir enggak lah, itu udah mobil kelas 10 kali. Kalau mobil pertama saya yakin nggak mau dia mereka. Nah sekarang kalau kita udah ngerakit mobil, kirimnya pakai apa ke luar negeri? Kontainer. Satu kontainer paling muat 2. Ya jadi nggak mungkin, itu udah nggak mungkin. Terus kedua istilahnya, apa yang mau dibikin? Si Pak Luhut ngomong begini, ya ini kita punya nikel. Iya nikel, kalau dipakai istilahnya buat daerah suhu dingin. Kalau untuk di kita, ya paling kompetitif pakai LiPo lah.
Tipe 4 Bapres karena ketero dia. Karena istilahnya logam besi itu 8% di dunia ini paling banyak logam besi 8%. Ya, jadi itu pasti paling murah. Nah, kita lihat teknologi ya paling tinggi ya teknologi baterai itu pasti di handphone. Jangankan mobil Tesla, ya Apple aja nggak mau. Biarpun isinya itu barang jadinya udah kecil, diekspor kan satu kontainer kan bisa dapat puluhan ribu. Nah, masalahnya pasarnya di sini yang beli siapa? Kalau nggak ada yang beli di sini pasarnya dikit, dia ngerakit di sini kan berarti mesti ekspor lagi. Siapa yang mau? Pasar pertama kan misalnya. Ya pasar pertama udah pasti Amerika, kedua Cina yang punya duit. Ya mereka pasti diri-diriin ya buat ke sono, yang dekat ke sono, logistiknya jadi lebih murah, kita nggak bisa apa-apa. Terus kedua, kalau kita bangun bikin pabrik Tesla segala macam di sini, orang Indonesia ya kita bukan ngomong inilah, ya kan saya juga dengan Pak Kevin kan kita lihat, misalnya katanya IQ-nya 78. Nah, terus waktu itu di sini pernah diceritain kan katanya ya misalnya Apple ada 200 komponen. Di Indonesia yang bisa ngerakit, misalnya yang bisa buat komponen itu cuma 2 perusahaan. Nah, bayangin. Kita mesti istilahnya 198 komponen itu diimpor dari luar ke Indonesia, dirakit ke Indonesia, balikin ke Amerika, ke Cina lagi. Nah, biayanya tambah gede atau tambah kecil. Jadi Berarti dari hitungan bisnis dan ketersediaan SDM yang berkualitas gitu ya? Ya, jadi yang selalu dibilang TSM tertutup, sistematis, normatif, itu pendidikan sekolah kita. Boleh dibilang mereka bilang APBN kita 20% untuk sekolah. Saya selalu ngomong kok begini sama orang yang sekolah aja saya ketemu. Sekarang kamu orang kalau sekolah di sekolah negeri tidur aja pasti lulus. Iya kan? Nah, udah gitu kemarin-kemarin ada berita anak SMP di Pangandaran 19 nggak bisa baca tulis. Oh bisa lulus? Ayo saya mau nanya begitu aja, aneh. Jadi kita ini ya istilahnya ya disogokin, ya yang kasihnya bilang gratis segala macam. Ya kalau kita ya lebih bagus dulu lah zaman Soeharto. Kita istilahnya ya begitu, biarpun begitu ya bayar ya tetap kita orang ya digembleng ya keras. Kalau sekarang ampun ini, anak SMA lulus juga nggak bisa apa-apa kayak anak SD dulu, malah saya bilang. Kalau orang tuanya tidak menambahkan skills yang lain untuk course ya? Ya kan kalau kita lihat di dunia ini kan di mana-mana sekolah negeri itu ya kebanggaan. Jadi istilahnya kita sebagai orang Indonesia kalau bisa bantu negara itu kebanggaan. Tapi di Indonesia ini terbalik, swastanya yang ini. Jadi kita kalau punya duit pun ya sekolahnya di swasta. Kenapa? Ya lebih kompeten segala macam, lebih disiplin, bisa dikeluarin. Kalau di ini wah ya kayak dibilang tidur aja pasti lulus. Elon Musk dia tahu Elon Musk ini sistem birokrasi Indonesia itu nggak bagus, hukumnya nggak jalan, jadi cari celah aja, cari alasan yang biar tepat, biar tahu gitu. Betulnya kita udah mau kehabisan juga masalah yang tidak terbarukan ini. Itu bohong itu. Jadi Elon Musk itu melihat dia takutnya banyak keluar pungli. Karena di Indonesia itu pungli begitu banyak, luar biasa. Itu aja alasan. Ya mereka kalau negara barat maupun Eropa, mereka sangat menjunjung tinggi hukum. Ya kan, di Indonesia dari paling bawah sampai paling atas saja udah nggak bener. Mengurus surat izin aja semua duit. Kecuali Blok Medan ke Halmahera langsung dapat pabrik nikel. Anak presiden mantu. Kalau Elon Musk mah secara logika ya dia lihat caruk maruk MK aja bisa dikutak-katik. Ya toh? Yang berkuasa yang bisa kutak-katik, yang nggak berkuasa roba lagi aturan. Bule konsisten dengan waktu, dengan janji. Untuk bisnis tuh ya. Kalau untuk politik saya nggak ngomong, ya kan? Kalau untuk bisnis mereka sangat konsisten, mereka sangat tepat waktu. Kalau kita waktu mau mana yang bisa kita andalkan? Ujung-ujungnya hukum. Selama politiknya tidak ada kemauan, politikusnya busuk, ya negara ya
ditinggalin lah. Yang berani invest ini ya Cina lah. Cina tahu kok cincai-cincainya kok masih ada untung, ya kan? Mau salahkan Cina juga susah, karena ini memang negara kita sendiri kok nggak mau maju ya. Mau maju sih hanya di mulut doang. Semua penguasa hanya untuk kroni-kroninya, teman-temannya yang kaya-kaya kan di situ. Buktinya contohnya banyak kok, dari mantu, anak, paman, apalagi semua punya jabatan. Jadi kita jujur, kalau negara barat nggak mau invest di sini, di Vietnam, di Malaysia, negara yang kecil bagi Indonesia. Tapi mereka lebih konsisten daripada kita. Kalau seperti data, mereka kenapa nggak buka di Indonesia? Mau apa aja ada di Indonesia, ya kan? Mau tenaga solar, waktu 6 bulan pasti itu musim kemaraunya. Kenapa mereka nggak mau masuk? Ya itu, pagi delay, sore tempe. Jadi nggak heran lah kalau kita ditinggal, apalagi di IKN. Wah, boro-boro ada yang mau invest. Katanya ABCD negara Uni Emirat, Rusia mau bangun ini itu. Itu semua nanti akhirnya jadi bongkahan batu di situ. Bener-bener jadi sarangnya Batman deh. Ini Elon Musk tuh orang yang luar biasa cerdas ya. Jadi dia seorang visioner, seorang yang berpikiran jauh ke depan. Jadi bukan lagi thinking outside the box gitu. Dia berpikir di luar kemampuan orang lain berpikir gitu. Jadi untuk urusan bisnis dia, apalagi dia jadi benar-benar murni penemu, pengusaha gitu ya. Jadi dia udah, sebelum kita mikir dia udah mikir jauh gitu. Jadi kita baru start, dia udah finish, dia udah ngerjakan yang lain gitu. Jadi kalau masalah soal dibujuk investasi di sini, dia dari awal dia udah tahu dia mau kemana gitu. Toh dia juga warga negara Amerika, ada urusannya dia dengan gua harus berkewajiban invest di negara ini gitu kan. Jadi ya, tapi sebetulnya kalau yang saya dengar kan mereka mau invest di batal ya. Jadi ya udah disyukurin aja kalau memang batalis ini gitu aja. Nampaknya mereka yang dikomentarin itu sesuatu yang ada di atas permukaan aja. Mereka tidak melihat apa yang di bawah permukaan. Kalau bicara investasi, itu tidak bisa hanya melihat dari satu sisi yang namanya bisnis saja, tidak bisa. Apalagi invest di sebuah negara. Kita ini suka nggak suka, setuju nggak setuju, negara masih masuk kategori negara sedang berkembang. Meskipun kita income per kapita sudah jauh lebih baik daripada 1-2 dekade yang lalu. Tapi kembali ke pernyataan statement dari Pak Setiawan dan Bapak yang barusan ini. Tidak bisa kita melihat satu masalah itu, terutama investasi, hanya dari satu kacamata kuda, kacamata bisnis, nggak bisa. Balik lagi yang ke awal, Elon Musk. Objeknya yang kita bicarakan di sini, subjeknya adalah Elon Musk. Siapa dia? Apakah Anda semua tahu dia siapa? Ada kaitannya dengan raja-raja dunia? Baca dulu deh. Atau telepon saya, akan saya beritahu. Jadi tidak bisa kita melihat satu sisi. Kenapa Elon Musk nggak jadi? Banyak faktornya, Mbak. Sangat banyak faktornya. Nggak bisa, itu pasti masalah politis pasti terkait. Gitu. Sementara Indonesia ini number one country yang menjadi target dari mereka. Di belakang semua yang jago-jago ini, penguasa dunia, Bechtol, Halliburton, apalagi Rockefeller, dari dulu sudah mengincar kita. Gimana caranya Indonesia diaduk-aduk, diacak-acak gitu. Kalau saya menggunakan bahasa yang seperti yang diprogram oleh bapak-bapak tadi ya, tahu lah. Kita membahas masalah investasi itu tidak bisa dari satu sisi saja. Silakan dibuka. Bicara investasi juga tidak bisa
like or dislike, ya bisa, banyak faktornya. Jadi mari kita angkat sesuatu yang mencerdaskan bangsa. Saya mohon pada Mas FM, mari kita angkat, jangan yang substansinya, jangan yang ujung-ujungnya saja. Yuk kita bangun cara berpikir teman-teman orang-orang ini, bagaimana sih frameworknya ini, rangka berpikir kita ini harus kita buat, sistemnya kita harus tahu. Belum lagi kalau kita bicara tesis, antitesis, dan sintesis, ini terkait semuanya. Jadi kalau kita bicara mengapa Elon Musk tidak jadi invest di Indonesia, yang muncul kemudian adalah komen-komen yang mungkin dulu itu pasti sentimen negatif. Siapa yang membangun sentimen negatif? Fast FM salah satunya. Oke, terima kasih. Baik. Terima kasih juga Pak Ian atas opininya, dan mitra bisnis kami sudah sekali ini. Terima kasih banyak. Saya Anita Wijaya.